barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Karena kita ingin membayar pajak ke negara tidak mau, oleh dari itu kami terpaksa. Kami pakai mafia penyeludup dong. Kami membayar sampai MM-an. Pakaian bekas ini sebenarnya adalah limbah tekstil yang tidak bisa diolah oleh negara asalnya. Bisa apa? Jangan thrifting. Thrifting apa? Oh, kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati? Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Di tengah tren thrifting yang kian menjamur, pemerintah berencana menindak para importir pakaian bekas ilegal. Menurut pemerintah, hal ini mengacu pada sejumlah peraturan di perundang-undangan yang mengatur bahwa importir harus mengimpor barang-barang dalam keadaan baru. Nah, kenapa kemudian thrifting ini dipermasalahkan? Pertama, dianggap ilegal karena tidak adanya pajak yang masuk ke negara. Dan yang kedua, karena thrifting dianggap mengancam industri tekstil dari dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya akan menangkap para importir pakaian bekas ilegal. Bea Cukai juga melakukan penyitaan di sejumlah titik di daerah-daerah di Indonesia terhadap pakaian bekas yang diselundupkan dari luar masuk ke wilayah Indonesia. Nah, hari ini kami sudah berada di gudang Bea Cukai yang terletak di Cikarang, di mana ini merupakan salah satu lokasi disimpannya balpres atau pakaian-pakaian bekas yang disita oleh Bea Cukai. Apa saja kemudian dampak dari adanya kebijakan ini? Apakah benar bahwa thrifting ini mengganggu industri tekstil dari dalam negeri? Bagaimana kemudian nasib para pedagang thrifting yang saat ini ada banyak sekali di mana-mana? Dan bagaimana juga pemerintah harusnya bersikap dalam situasi ini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saya Tanti dari Fakta TV One. Ya, dengan Mas Baik ya, dan Mas Lux. Oke, ini kita melihat ya di sejauh mata memandang full dengan kontainer. Ini semua adalah balpres sitaan Bea Cukai atau seperti apa nih? Di sini kebetulan adalah TPP, tempat penimbunan pabean, di mana barang-barang yang hasil kita tegah yang sudah berstatus barang dikuasai negara maupun barang menjadi milik negara yang akan dilelang maupun dimusnahkan itu ditimbunnya di sini, Kak. Kalau untuk barang berupa balpres itu sendiri di sini ada sekitar 14 kontainer, di mana 7 sudah kita serah terimakan ke Bareskrim dan kita masih di penguasaan kita masih ada 7 kontainer. Saya tunjukkan pada Anda dulu pemirsa ya, kalau di belakang saya ini persis ini merupakan satu kontainer yang isinya semuanya balpres. Full balpres. Jadi Mbak Tanti kalau mau megang ini untuk alasan kesehatan dan keamanan izin Mbak Tanti. Oke, boleh. Menggunakan. Kenapa harus pakai sarung tangan? Nah, jadi kita kan dari alasan kesehatannya kita tidak tahu asal mula dari barang-barang ini. Bisa ada kemungkinan di mana barang ini sebelumnya terkena virus ataupun penyakit atau bakteri yang berada dari luar Indonesia, bisa terbawa ke sini melalui
barang-barang ini takutnya nanti bisa terjangkit penyakit. Oleh karena itu demi keamanan menggunakan safety. Oke, jadi ini adalah tindakan preventif ya pemirsa, karena kita tidak tahu ini barang dari mana, apa saja, kemudian bisa jadi kotor, bisa jadi ada kuman-kuman yang terkandung dalamnya. Saya boleh lihat ya, mengintip sedikit, ini sudah dibukakan untuk kita pemirsa bisa melihat langsung kalau satu bal ya ini disebutnya, ukuran satu bal ini full dengan pakaian bekas yang jumlahnya kurang lebih ada berapa satu bal ini? Banyak, bisa berbeda-beda tiap bal tergantung ukurannya kan. Contoh ini kebanyakan barang-barang untuk anak-anak ya, ini pakaiannya ukurannya kecil-kecil bisa berapa ratus sendiri ini isinya. Tapi kalau untuk yang nanti ada yang isinya mungkin celana atau jaket, mungkin secara fisiknya akan lebih sedikit. Oke, totalnya satu bal ada berapa bal sih di sini total bal yang sudah disita? Ya, kalau yang sudah disita, yang masih di penguasaan kami di 7 kontainer tadi ada sekitar 2.185. 2.185 bal. Ini dari ada sekitar 6 penindakan. 6 penindakan. 6 penindakan, 6 kali penindakan di tahun 2023 sampai 2025 ini. Yang ingin diketahui oleh masyarakat adalah alurnya ya. Gimana sih kok bisa pakaian-pakaian ini diselundupkan masuk ke Indonesia? Alurnya seperti apa nih? Seperti kita ketahui sendiri ya Kak ya, di Indonesia ini secara geologis kita sangatlah luas, garis pantai kita sangat banyak, terus kita punya perbatasan langsung juga dengan negara lain, seperti contohnya di pesisir timur Sumatera itu kita berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, di mana di situ ada jalur laut di situ, di mana di situ bisa terjadi penyelundupan lewat jalur laut. Di jalur darat sendiri kita berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, di mana di sepanjang garis utara kita itu berbatasan secara langsung. Di jalur darat sendiri banyak jalur tikus yang digunakan untuk menyelundupkan ini, maupun di wilayah timur sendiri kita masih berbatasan secara laut dengan Filipina. Di bagian selatan juga kita ada berbatasan dengan Timur Leste. Banyak sekali secara geografis yang bisa dimanfaatkan oleh para penyelundup ini. Mas, ini kan kalau Bea Cukai ini menerima Balpres ini pada saat itu mengetahui mengintersep ini di Tanjung Priuk. Tapi asal dari kontainer ini kan sebetulnya dari Kalimantan Barat. Dari mana bisa mendeteksi kalau ini impor dan diketahui bahwa ternyata ini memang hasil dari impor dari luar Indonesia? Di sini Mbak bisa lihat sendiri bahwa kalau dia dijual dalam negeri harusnya tidak di press ini ya. Terus di sini kalau Mbak bisa buka ada tagnya itu bukan made in dari Indonesia sebenarnya. Oke, bisa ditunjukkan Mas mungkin? Di salah satu coba di Salah satu ini ya. saya aja. Celana Nah, mungkin ya. oke. Di celana ini. Nah, Oke. Ini ya Mas. bisa ditunjukkan ya, betul. Jadi ini artinya Jadi bisa diindikasikan ini apa namanya dari luar Indonesia barangnya. Oke, nah ini kita bisa lihat pemirsa contohnya tag pakaian, salah satunya ini tertulis aksara dari Korea ya, aksara Korea, tampaknya artinya ini bukan produksi dari dalam negeri. Betul. Tapi kemudian artinya dari mana dong, dari negara mana? Karena yang diketahui Bea Cukai ini kiriman dari Kalimantan. Tapi dari mana sebetulnya negaranya? Kalau di kebanyakan dari kasus yang sudah kita tanganin, kebanyakan itu masuk dari Singapura dan Malaysia. Malaysia sendiri kan ada 2 jalur, lewat yang Kalimantan secara darat maupun lewat pesisir timur Sumatera yang jalur laut juga ada. Seperti itu. Modus-modusnya apa saja sih Mas bisa sampai ada diselundupkan Balpres ini? Kalau di laut itu ada di mana dibawa dengan kapal besar dari luar, kemudian dioper di dalam negeri itu di perairan, itu menggunakan kapal-kapal kayu, kapal-kapal kecil. Jadi dioper dulu berapa bal mereka. Kalau kapal kayu kan lebih tidak dia lebih bisa sembunyi-sembunyi waktu malam. Nah, mereka mulai masukkan pelan-pelan seperti itu. Cuma sedikit demi sedikit ya? Ya, cuma waktu sudah terkumpul mungkin baru mereka stuffing ke 1 kontainer seperti itu. Oke, terkumpulnya di mana? Titik dikumpulkannya barang-barang dari luar itu? Saya pernah menangani itu, ada waktu itu seperti gudang, waktu itu di Kalimantan itu saya datangi waktu pemeriksaan itu, gudangnya itu seperti gudang untuk pasir sebenarnya, pengolahan pasir. Di situ mereka nge-stuffing, mereka pesen kontainer, suruh berhenti di situ, dimasukkanlah, diangkut dari truk kecil-kecil gitu barangnya, dari mobil box, beberapa mobil box. Jadi modusnya emang banyak karena ini kan di Indonesia mungkin masih ada pasarnya Kak sekarang ya. Tapi yang perlu masyarakat ketahui bahwa barang-barang seperti ini itu secara kesehatan juga buruk bagi bangsa kita karena bisa membawa penyakit. Makanya Kakak juga kita suruh menggunakan safety. Yang pertama itu, yang kedua ini merusak industri dalam negeri.
Baik, satu lagi, Mas Lux, apa sih kemudian yang membuat sampai saat ini masih terus banyak? Ini kan kalau kita tahu aturan melarang thrifting ini sudah ada dari lama, tapi terus bisa saja masuk diselundupkan. Apa kemudian yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Apakah ada kelemahan dari sisi pengawasan atau apa? Sebenarnya kalau dari sisi pengawasan tidak juga ya Kak ya, karena kita sendiri sudah selalu berupaya lebih terus. Walaupun dengan kondisi yang sudah saya terangkan tadi, kondisi geografis kita yang begitu luas, kita terus berusaha dan terus bersinergi dengan aparat yang lain. Oke, Mas, saya izin melihat ya. Boleh. Bagaimana wujudnya di depan saya ini. Tadi yang sudah kita lihat sama-sama ya pemirsa, kita boleh lihat sedikit, mungkin saya bisa angkat juga sedikit pakaian-pakaian yang tampak merupakan pakaian bekas dari luar negeri. Tadi kita bisa lihat tag-tagnya juga. Kalau ini khusus untuk pakaian anak ya. Selain kontainer ini ada sejumlah kontainer juga yang sudah disita oleh Bea Cukai yang berisi balpres. Kita akan minta tunjukkan. Bisa kita ke sana? Ya, bisa. Mas, baik. Nah, ini adalah 7 kontainer, kita bisa hitung ya, yang kesemuanya juga sudah di garis polisi, di polis lain, sehingga kita tidak bisa untuk melihat seperti apa di dalamnya, barang-barang apa saja, tapi ini merupakan kontainer-kontainer yang berisi balpres hasil selundupan yang juga sudah diserahkan pihak Bea Cukai kepada pihak kepolisian untuk ditangani lebih lanjut. Oh ya, dari mana nih, Bang? Waktu itu ini juga sama, disinyalir waktu itu dari Kalimantan bagian barat kita menerima informasi dari Bea Cukai di sana bahwa ada pengangkutan juga ke Jakarta melalui kapal lokal berisi 7 kontainer. Waktu itu langsung kita sama seperti yang sebelumnya, langsung kita waktu mereka bongkar langsung kita intercept, kita periksa, kita X-ray dan benar kedapatan juga balpres. Maraknya masuk barang-barang ilegal, pakaian-pakaian ilegal ini membuat publik kemudian bertanya-tanya kalau apakah ada kong kali kong ya, atau ada peranan dari petugas Bea Cukai kemudian yang membantu meloloskan barang-barang ini. Tanggapannya seperti apa, Mas? Kalau di kita sendiri, kita itu di Bea Cukai ini pengawasannya ketat juga Kak ya. Kita selalu diaudit oleh BPK, dari Kemenkeu sendiri ada Ijen, terus di internal kita sendiri juga ada bidang kepatuhan internal atau di bagian kepatuhan internal kami selalu diawasi oleh itu. Selain itu kan kita juga selalu bersinergi dengan satgas lain sehingga setiap ada suatu pergerakan kita saling mengetahui juga. Dan apabila memang diketahui ada yang bermain seperti itu pasti akan langsung kita tindak tegas. Dan dengan adanya sentimen masyarakat tersebut kita sendiri juga selalu memperbaiki di internal kita sendiri supaya untuk menjaga kepercayaan publik supaya yang seperti itu tidak terjadi. Baik. Nah, bagaimana barang-barang balpres ilegal ini bisa sampai masuk ke sini? Pemirsa, pintu masuknya adalah dari pelabuhan. Nah, salah satunya di Jakarta adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti apa? Tapi alurnya barang-barang ini bisa sampai masuk, kita akan cari infonya. Kita akan lihat seperti apa di sana. Kita temukan faktanya. Saat ini kami sudah berada di dermaga domestik Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mana merupakan pintu masuk bagi barang-barang yang akan masuk ke Jakarta dari luar melalui jalur laut. Nah, Anda bisa lihat ya pemirsa di belakang kami aktivitas bongkar muat yang sedang terjadi, sedang berlangsung di kapal-kapal yang tengah sandar. Saya akan jelaskan pada Anda seperti apa sih sebetulnya alur ketika barang masuk melalui jalur laut dan kemudian ditaruh di darat untuk selanjutnya didistribusikan. Kalau kita lihat di belakang saya pemirsa, ini ada contoh 2 kapal ini ya yang sedang sandar. Karena ini merupakan dermaga domestik, artinya kapal-kapal ini merupakan kapal yang berasal dari wilayah perairan Indonesia dan kemudian sandar di Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan bongkar muat ataupun untuk berangkat lagi. Kita bisa lihat bahwa setelah kapal sandar di dermaga domestik, prosesi atau alur bongkar muat ini kemudian berlangsung. Nah, kita bisa lihat ada 2 kapal ini ya. Ada 1 kapal di depan saya sana yang bermuatan kontainer-kontainer dan kemudian dengan menggunakan alat
berupa crane. Ini kita bisa lihat kalau kontainer ini kemudian diangkat dan dibawa ke sebuah truk yang ada di sana untuk selanjutnya dikumpulkan, ditimbun di sebelah saya ini. Nah, karena ini merupakan dermaga domestik, artinya Bea Cukai tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengecekan barang-barang atau untuk melihat apa saja yang ada di dalam kontainer tersebut. Akan tetapi pemirsa, jika kapal yang sandar dicurigai bermuatan barang-barang impor yang ilegal, Bea Cukai ini berwenang kemudian untuk melakukan pengecekan. Sayangnya kewenangan Bea Cukai ini hanya berada di darat saja. Tapi seperti apa kontrol di laut dan bagaimana seharusnya pengawasan di laut ini dapat lebih ketat lagi, ini yang sampai saat ini masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Kita temukan fakta selanjutnya. Kalau kami membayar mafia, kami membayar sampai MM-an. Saya akan mengasih yang 1 M itu untuk pemerintah agar pedagang terting ini dilegalkan, bukan dibumi anguskan.